Apa kabar semua John? Semoga sehat-sehat aja nih. Gimana puasanya nih? Semoga masih berjalan lancar ya. Bentar lagi nih kita mau lebaran nih. Oke, hari ini kita akan membahas tentang liga-liga top Eropa kapan dimulainya sih. Nah ini yang masih menjadi penantian dari para pencinta football lovers. Karena banyakkan fans dari 3 fans itu yang gabut, gue bilang, nungguin liga itu kapan dimulai lagi. Sebagaimana kita tahu nih John, liga-liga top di Eropa ada yang dilanjutkan, ada juga yang dihentikan nih, kayak Liga Jerman dilanjutkan lagi minggu kemarin udah berjalan. Lalu ada juga yang dihentikan kayak Liga Skotlandia, Liga Belanda, Liga Prancis nih. Liga Skotlandia dihentikan, Celtic juaranya ditentukan oleh FA-nya Skotlandia. Liga Belanda dihentikan, KNVB tidak memutuskan tidak ada juaranya, walaupun Ajax Amsterdam ada di peringkat pertama. Liga Prancis, PSG menjadi juaranya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang Liga Inggris, Liga Italia, dan juga Liga Spanyol. Oke, mungkin pertimbangan liga ini belum dimulai adalah mungkin setiap federasi dari liga-liga ini mungkin masih mengkaji ya kapan dimulainya, karena pandemi COVID-19 ini kan ketiga negara ini mungkin hanya Spanyol ya yang tingkat penyebaran COVID-19-nya ini masih tidak terlalu tinggi dibandingkan Inggris dengan Italia gitu kan. Italia sangat tinggi, Liga Inggris di Inggris juga tinggi, dan di Spanyol juga nggak terlalu tinggi. Nah, mungkin sebagai saya dengar info gitu, John ya, kalau Liga Spanyol itu mungkin awal Juni atau mungkin minggu depan, pekan depan udah dimulai, karena tim-timnya udah banyak yang melakukan latihan. Sementara di Inggris itu tim-timnya memang udah ada yang latihan, tapi kepastian liga kapan itu akan bergulir lagi, nah ini yang masih menjadi pertanyaan gitu, karena FA dan otoritas Premier League pun belum mendapat lampu kuning dari pemerintah Inggris. Begitu juga Italia yang sedianya akan banyak isu dibilang 14 Juni akan dimulai lagi, ternyata belum pasti juga karena tingkat penyebaran COVID-nya juga masih tinggi gitu. Nah, nah itu dari isu-isu yang beredar sih ya, semoga aja mungkin bisa bergulir lagi gitu, yang kita sebagai fans harap. Karena untuk perebutan titel juaranya nih, bagaimana kita tahu Liga Inggris itu 25 poin ya antara Liverpool dengan Manchester City di bawahnya. Juga di Italia dan di Spanyol ini ketat. Di Italia justru Juventus dan Lazio berjarak hanya 1 poin. Di Spanyol udah pastilah rivalitas klasik itu antara Barcelona dengan Real Madrid itu jaraknya 2 poin gitu. Nah, mungkin ketika liga-liga ini akan dihentikan gitu, mungkin pertimbangannya itu tentang peluang juara gitu ya. Melihat peluang juara, peluang yang masuk ke Eropa siapa aja, baik UCL maupun UEL, ataupun yang degradasi siapa aja nih. Karena yang di episode sebelumnya gue pernah bilang bahwa kompetisi itu kan mencari tentang siapa juara, siapa promosi, siapa degradasi. Nah, kalau di Eropa ini ada tambahannya, gue boleh tambahin. Nah, siapa yang lolos ke UCL, siapa yang lolos ke Europa League. Nah, ini di Inggris ini mungkin saya bilang 95% lah Liverpool akan bisa menjadi juara, karena selisih 25 poin sama Manchester City gitu, dan mungkin tidak bisa dikejar lagi Manchester City. Orang dia hanya butuh 2 kemenangan kok, ya kan. Nah, tapi yang menarik di Liga Inggris ini, perebutan ke Eropanya, tiket menuju UCL ataupun UEL ini sangat ketat nih. Di bawah Liverpool ada Manchester City, Chelsea, Leicester City, Manchester United, Wolverhampton, Tottenham Hotspur, Everton. Nah, dari ke 7 klub ini, 6 atau 7 klub ini masih memperebutkan tiket menuju UCL gitu, masih berpeluang ya. Apalagi kita tahu City itu santer, dia akan di-banned dari UCL dan tidak akan ikut kalau misalnya Liga Inggris dihentikan gitu, dengan Liverpool sebagai juaranya. Mungkin posisi Manchester City yang di peringkat 2 itu mungkin tidak akan bisa masuk UCL, karena
Kalau memang banding tetap dijatuhkan oleh UEFA bahwa Manchester City tidak bisa ikut UCL, mungkin posisinya digantikan oleh peringkat 5 yaitu MU gitu. Tapi kalau menilai seperti itu tidak adil juga kan, karena di bawah MU selisih 1 poin dari MU ada Wolverhampton, di bawahnya lagi ada Tottenham Hotspur ya kan. Nah, itu masih mempunyai peluang gitu. Nah, jadi mungkin Premier League masih mengkaji-kaji begitu kan, mengkaji-kaji liga dihentikan atau bagaimana. Nah, kita tahu juga begitu kan, karena ini kalau dilanjutkan pun akan membuat jadwal yang padat begitu, karena udah masuk bulan Juni ya. Tentu aspek yang lain adalah tentang kontrak pemain. Rata-rata kontrak pemain itu akhir Juni itu habis, awal Juli mereka udah pada pindah ke klub lain karena udah masuk ke bursa transfer musim panas gitu. Ini mungkin yang masih menjadi pertimbangan gitu. Bagaimana kalau dilanjutkan lagi, seperti apa tentang jadwalnya, karena Liga Inggris tersisa 9 pekan kan, liga yang paling kompetitif ya. Kita tahulah Liverpool udah sangat berharap banget untuk bisa menjadi juara gitu, dengan selisih 25 poin atas Manchester City ya. Kalau misalnya banyak yang bilang ketika Liga Inggris dihentikan Liverpool tidak akan juara, kejam ya. Memang kalau udah kejam ya itu kejam, cuman itulah resiko dari sebuah liga gitu. Kembali otoritas Premier League dan FA itu yang menentukan gitu. Nah, kita sekarang ke Italia. Di Italia itu masih ada Juventus dan Lazio masih bersaing. Di bawahnya ada Inter Milan. Inter Milan sebenarnya masih punya peluang untuk menjadi juara Serie A gitu dan perebutan gelar. Cuman jaraknya 9 poin, tapi dia memiliki pertandingan yang lebih sedikit. Kalau Juventus sama Lazio udah bermain 26 kali, makanya Inter Milan baru 25 kali gitu. Dengan jarak antara Inter dengan Juve, Inter di peringkat 3, Juve di peringkat pertama itu 9 poin, dengan Lazio 8 poin. Nah, kalau misalnya pun liga dilanjutkan, Inter masih punya peluang gitu ya. Mungkin ini akan membuat persaingan yang sangat sengit. Begitu juga dengan masuk ke UCL gitu ya. Di Italia di peringkat 4 masih ada Atalanta, di bawahnya ada AS Roma, ada Torino, juga AC Milan yang masih berharap untuk mendapatkan tiket UCL untuk bisa kembali ke UCL. Nah, ini mungkin ya juga harus difikirkan oleh FIGC dan Serie A gitu ya. Karena di Italia memang penyebaran COVID yang sangat tinggi gitu. Bahkan beberapa pemain di Italia seperti Juventus, Sampdoria itu kan pada positif COVID. Nah, ini yang mungkin masih dipertimbangkan lagi gitu. Jikalau memang juga pasti gue bilang nggak ada penonton gitu Liga Italia ini. Nah, sekarang kita persaingan ke Liga Spanyol. Liga Spanyol ini ya kita tahu lah, Barcelona, Real Madrid, ya begitu aja terus ya kan. Sampai ada klub kaya baru ibaratnya di Spanyol itu. Tapi yang mau gue jadi highlight ini tentang siapa yang masuk ke CL-nya. Kalau dibilang juara, kalau gue prediksi sih ini akan sampai akhir musim gitu. Tapi kalau menurut hati gue bilang di Spanyol ini mungkin Madrid yang akan bisa menjadi juara, karena permainan Madrid itu semakin kesini semakin menanjak ya. Sementara Barcelona gue lihat dari pelatih Ernesto Valverde sampai ke Quique Setién ini permainannya masih biasa-biasa aja, sama-sama aja, begitu aja gitu. Kalau mereka menang itu kan hanya dengan klub kecil gitu. Sementara kemarin Madrid pas lawan Barca itu El Clasico penuh dengan semangat juang gitu kan. Cuman kelemahan Madrid ini ya di sisi mental. Terkadang dia melawan tim yang mungkin agak sulit dikalahkan dia bisa menang, tapi melawan tim-tim yang ada di bottom 3 bahkan 15 bawah itu kadang dia suka meremehkan. Jadi mungkin ada hasil imbang, seperti contoh mereka melawan Real Betis. Real Betis itu peluang menangnya sangat besar bermain di Bernabeu, tapi justru malah hasil 0-0 yang dia dapat gitu. Itu yang permasalahan mentalnya yang mungkin jeda liga ini bisa dimaksimalkan oleh Zidane gitu ya. Oke, gue juga akan membahas tentang UEFA Champions League nih dan Europa League. Nah, walaupun yang baju yang gue pakai nih dia nggak main di Champions League, cuman kan pasti ada pengaruh dan impactnya kan, karena Champions League dan Europa League ini kan
ibaratnya adik kakak ya kan. Champions League yang saya dengar bahwa Presiden UEFA Alexander Seferin akan melanjutkan leg kedua 16 besar di sisa tim yang akan bertanding di leg 16 besar ini, leg keduanya. Tapi mungkin ada perubahan format di babak 8 besar, semifinal dan final gitu kan. Kalau final mungkin tetaplah satu final single match. Mungkin di semifinal atau di 8 besar itu kemungkinan tidak akan dimainkan dua leg dan ada bermain di tempat netral, seperti itu yang info yang saya terima. Begitu juga dengan Europa League kan baru masuk ke babak masih di babak 16 besar nih, 16 besar Europa League. Masih banyak juga yang harus bermain di leg kedua 16 besar gitu kan. Setelah ini 8 besar ya mungkin Europa League juga sama akan bermain dengan satu leg gitu. Satu leg. Kalau dibilang tim-tim yang berpeluang di UCL masih ada di pertandingan leg kedua itu masih ada Juventus lawan Lyon, masih ada Real Madrid melawan Manchester City. Itu yang di leg pertama Lyon bisa menang atas Juventus. Kita tidak tahu leg kedua ya seperti apa, akankah ada kejutan dari Lyon. Dan di Manchester City lawan Real Madrid itu akankah Real Madrid bisa comeback, karena tren Real Madrid itu ketika mereka kalah di babak 16 besar lagi lawan tim Inggris dan dikalahnya karena itu mereka tidak bisa comeback. Itu yang terjadi ketika mereka kalah dari Arsenal tahun 2006, terus kalah dari Liverpool tahun 2009 ya kan di Bernabeu. Sekarang dia kalah dari City ya, tapi mereka tidak punya tren comeback gitu, membalikkan keadaan. Apalagi sang skipper, sang kapten Sergio Ramos itu kartu merah kan di leg pertama ini, yang mungkin agak berat. Cuman kalau dibilang siapa sih juara UCL, kalau gue pribadi nih ngelihat dari segala permainan gue ngejagoin sih justru Atletico Madrid. Kenapa? Karena gue ngeliat pas lawan Liverpool itu mainnya wah cukup gila juga, ini bisa nyingkirin Liverpool. Kalau di Europa League mungkin ATM bisa gue prediksi jadi juara ya, walaupun memang sangat sulit juga, impossible gitu ya. Terus di Europa League itu masih banyak tim gitu kan, masih ada Arsenal udah gugur dari Olympiakos ya, kena comeback deh. Masih ada Inter Milan, masih ada klub-klub kayak MU gitu kan, AS Roma juga masih ada di Europa League. Nah ini yang mungkin masih jadi ini. Cuman kalau dibilang siapa prediksi juara Europa League sih gue cenderung sih ya ini tim yang gue pakai gitu. Karena pertama mungkin kalau juara Europa League kan bisa masuk ke tiket ke UCL gitu. Nah mungkin Solskjaer akan mengamankan tiket UCL di situ ya, ketika mungkin peluang di Premier League pun untuk menuju UCL masih sangat mungkin, karena mereka hanya berjarak 2 poin dari Chelsea. Itu Chelsea peringkat 4, United peringkat 6 gitu. Cuman yang jelas kapan ini segera dimulai liga-liga top Eropa ini ya kita sabar aja lah sebagai fans. Memang jenuh, gue bilang sih, gue juga jenuh sih. Libur justru nggak ada bola, puasa nggak ada bola. Cuman ya apapun itu untuk kebaikan tim juga lah gitu. Oke, mungkin itu aja John video kali ini dari gue, analisis dari gue. Jangan lupa buat like channel ini, komen kritik ataupun saran apa yang mau kalian bahas di channel gua untuk episode berikutnya nih. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum dan bye bye.